Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Halimah dengan NIM 61201230376. Saya mahasiswa dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Primagraha. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil resume dari 6 materi pembelajaran yang telah kita pelajari selama perkuliahan sebelum UTS dalam mata kuliah Manajemen Koperasi dan UMKM. Video ini merupakan bagian dari tugas ujian tengah semester yang bertujuan untuk merangkum, memahami, dan menjelaskan kembali inti dari setiap topik yang telah dibahas. Diharapkan dengan video ini kita semua dapat lebih memahami peran penting koperasi dan UMKM dalam perekonomian nasional, serta strategi pengelolaan yang tepat untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha mereka. Baik, langsung saja pada materi-materi yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, konsep dasar manajemen, materi yang kedua yaitu sejarah koperasi, yang ketiga yaitu konsep dasar koperasi sebagai organisasi bisnis, materi yang keempat yaitu konsep dasar UMKM, materi yang kelima yaitu karakteristik UMKM di Indonesia, dan materi yang keenam yaitu kaitan UMKM dan koperasi. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai dengan materi yang pertama, yaitu materi tentang konsep dasar manajemen. Selanjutnya yaitu pengertian dan karakteristiknya dalam bisnis. Pengertian manajemen. Manajemen dalam bisnis merupakan sebuah perencanaan, pengkoordinasian, pengintegrasian, pembagian tugas, pengorganisasian, pengendalian, dan pemanfaatan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan bisnis tertentu dalam suatu perusahaan atau organisasi. Nah, selanjutnya ada karakteristik dalam bisnis. Yang pertama yaitu bersifat universal, yang kedua berorientasi pada tujuan, yang ketiga proses yang berkelanjutan, yang keempat multidimensional, yang kelima kegiatan kelompok, yang keenam fungsi yang dinamis, dan yang ketujuh yaitu kekuatan tidak berwujud. Selanjutnya terdapat unsur-unsur manajemen. Yang pertama yaitu man, yang berarti manusia. Yang kedua yaitu material, yang berarti barang. Yang ketiga yaitu mesin, yang berarti mesin. Yang keempat yaitu money, yang berarti uang. Yang kelima yaitu method atau metode. Yang keenam yaitu market atau pasar. Dan yang ketujuh yaitu minute atau waktu. Selanjutnya yaitu ada fungsi manajemen. Fungsi yang pertama yaitu fungsi organizing, yaitu pengorganisasian. Yang kedua yaitu fungsi actuating, yaitu pelaksanaan. Dan yang ketiga yaitu fungsi controlling, yaitu pengendalian atau pengawasan. Nah, ada juga jenis-jenis manajemen, yaitu yang pertama manajemen koperasi, yang kedua manajemen pemasaran, yang ketiga manajemen keuangan, yang keempat manajemen SDM atau manajemen sumber daya manusia, yang kelima manajemen operasional, yang keenam manajemen strategis, dan yang ketujuh yaitu manajemen informasi. Selanjutnya ada tingkatan dalam manajemen. Yang pertama yaitu manajemen puncak atau top level management, dan yang kedua yaitu manajemen menengah atau middle level management. Yang ketiga yaitu manajemen operasional atau lower level management. Selanjutnya ada peranan manajemen yang dimana terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama interpersonal, yang dimana mencakup figur kepala, pemimpin, dan penghubung. Yang kedua informasional, yang dimana mencakup monitor, penyebar, dan juga juru bicara. Dan yang ketiga yaitu decisional, yang mencakup entrepreneur, penanganan masalah, pengalokasian sumber daya, dan negosiator. Materi yang kedua yaitu sejarah koperasi. Langsung saja kita bahas mengenai sejarah singkat tentang koperasi.
Latar belakang terbentuknya koperasi. Koperasi adalah organisasi ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip kebersamaan dan gotong royong. Sejarah koperasi dimulai di Eropa pada abad ke-18, dipelopori oleh Robert Owen, seorang reformis sosial dari Skotlandia yang prihatin terhadap kondisi buruh di pabrik. Ia memperkenalkan konsep koperasi sebagai cara untuk membantu pekerja mendapatkan keuntungan yang lebih adil. Di Indonesia, koperasi pertama kali diperkenalkan pada tahun 1896 oleh Patih R. Arya Wirya Atmaja. Ia mendirikan koperasi kredit untuk membantu pegawai negeri yang sering terjerat hutang dari rentenir. Inisiatif ini mendapat dukungan dari The World Fund Westerhout, seorang asisten residen Belanda yang kemudian memperluas konsep koperasi ke sektor pertanian. Seiring waktu, koperasi semakin berkembang di Indonesia, terutama karena semangat gotong royong masyarakat yang mendukung sistem ekonomi berbasis komunitas. Namun, pada masa kolonial, koperasi hanya diperuntukkan bagi kelompok tertentu, menciptakan ketimpangan akses. Hal ini mendorong gerakan perlawanan dari tokoh nasional seperti Dr. Sutomo dan Serikat Dagang Islam yang memperjuangkan koperasi sebagai alat pemberdayaan ekonomi rakyat. Setelah kemerdekaan Indonesia, koperasi mendapatkan pengakuan resmi melalui Kongres Koperasi pertama pada tahun 1947 di Tasikmalaya yang menandai awal terbentuknya Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau yang disingkat dengan SOKRI. Hingga kini, koperasi terus berkembang dengan berbagai jenis dan manfaat yang diberikan kepada anggotanya. Selanjutnya yaitu ada sejarah dan perkembangan koperasi. Perkembangan koperasi di Indonesia ditandai dengan pertumbuhan jumlah. Koperasi di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan beragam, dimulai dari masa penjajahan hingga saat ini. Konsep koperasi mulai dikenal di Indonesia pada awal abad ke-20, ketika masyarakat mulai menyadari pentingnya bekerja sama untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Salah satu momen penting dalam sejarah koperasi di Indonesia adalah pada tahun 1896 ketika seorang tokoh bernama Ki Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi yang dikenal sebagai Koperasi Serba Usaha di Yogyakarta. Koperasi serba usaha yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan bukan hanya sekedar sebuah organisasi, melainkan sebuah gerakan sosial yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat. Yang kedua yaitu ada kebijakan pemerintah dan regulasi koperasi. Kebijakan pemerintah terhadap koperasi telah mengalami berbagai perubahan sesuai dengan situasi politik dan ekonomi yang berkembang. Beberapa tonggak penting dalam regulasi koperasi di Indonesia antara lain yang pertama, Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang dibatalkan oleh MK pada tahun 2014. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendukung perkembangan koperasi, seperti penyediaan dana bergulir dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia koperasi, fasilitas akses pasar, dan penguatan kelembagaan koperasi. Yang ketiga ada tantangan dan peluang koperasi. Dalam perjalanannya, koperasi di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, antara lain yang pertama, rendahnya partisipasi anggota, yang kedua, keterbatasan modal, yang ketiga, kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas dalam pengelolaan koperasi, yang keempat, lemahnya daya saing produk koperasi, yang kelima, perubahan lingkungan bisnis yang cepat, yang keenam, isu globalisasi dan liberalisasi ekonomi.
Yang ketujuh, perkembangan teknologi digital. Di sisi lain, koperasi juga memiliki peluang untuk berkembang. Antara lain, yang pertama, kebutuhan masyarakat akan lembaga ekonomi berbasis komunitas yang dapat dipercaya. Yang kedua, potensi ekonomi lokal yang belum dimanfaatkan secara optimal. Yang ketiga, peluang digitalisasi koperasi untuk meningkatkan efisiensi dan jangkauan layanan. Yang keempat, tren ekonomi berbagi atau sharing ekonomi dan ekonomi kolaboratif. Dan selanjutnya, dukungan kebijakan pemerintah terhadap ekonomi kerakyatan. Yang keempat, koperasi di era digital. Di era digital saat ini, koperasi juga harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Banyak koperasi yang mulai memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan stabilitas layanan mereka. Melalui platform digital, anggota koperasi dapat lebih mudah melakukan transaksi, mendapatkan informasi, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Ini adalah langkah positif menuju koperasi yang lebih modern dan inklusif. Dalam beberapa tahun terakhir, koperasi di Indonesia mulai beradaptasi dengan era digital. Beberapa koperasi telah mengembangkan aplikasi mobile untuk layanan simpan pinjam, platform e-commerce untuk memasarkan produk anggota, serta sistem manajemen koperasi berbasis teknologi informasi. Nah, selanjutnya sekarang kita akan membahas materi yang ketiga, yaitu konsep dasar koperasi sebagai organisasi bisnis. Definisi organisasi. Organisasi adalah sekelompok orang, dua atau lebih yang secara formal dipersatukan dalam satu kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan individu atau badan hukum koperasi dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat melalui prinsip gotong royong dan demokrasi ekonomi. Selanjutnya ada prinsip-prinsip koperasi. Yang pertama, keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka. Setiap keanggotaan atau anggota secara sukarela memberikan modalnya sendiri-sendiri untuk digabungkan sebagai usaha bersama, berdasarkan atas asas kekeluargaan dan keanggotaan bersifat terbuka. Maksudnya, terbuka untuk siapa saja yang mau menjadi anggota koperasi tersebut. Nah, yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokrasi. Karena setiap keanggotaan koperasi bebas berpendapat, tetapi yang dimaksud bebas berpendapat harus memakai aturan yang jelas berdasarkan prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan demi mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Yang ketiga yaitu kemandirian. Setiap anggota mempunyai peran, tugas, dan tanggung jawab masing-masing atas setiap usaha itu sendiri. Selain itu, anggota koperasi dituntut berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas dan bisa mengelola koperasi itu sendiri. Yang keempat yaitu kerjasama antar koperasi. Adanya hubungan kerjasama antar koperasi satu dengan koperasi lainnya untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama. Dengan adanya kerjasama antar koperasi dapat mewujudkan kesejahteraan koperasi tersebut. Nah, selanjutnya juga ada fungsi dan tujuan koperasi. Fungsi dan tujuan koperasi yaitu membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan solusinya. Berperan serta secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Memperkukuh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan tanda ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
Selanjutnya ada jenis-jenis koperasi. Jenis-jenis koperasi terbagi menjadi 4. Yang pertama, koperasi konsumen. Contohnya seperti koperasi sekolah yang menyediakan peralatan tulis dengan harga yang lebih terjangkau. Yang kedua, koperasi produsen. Seperti koperasi yang menjual hasil peternakan anggotanya seperti susu atau daging. Yang ketiga, koperasi jasa. Jasa, angkutan, atau asuransi. Yang keempat, koperasi simpan pinjam, yaitu membantu anggotanya dalam memenuhi kebutuhan finansial dengan bunga yang lebih rendah daripada bank. Pengertian organisasi koperasi. Organisasi koperasi adalah suatu cara atau sistem hubungan kerjasama antara orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama dan bermaksud mencapai tujuan yang ditetapkan bersama-sama dalam suatu wadah koperasi. Di samping tumbuhnya koperasi yang menjadi pelaku usaha menengah dan besar, banyak tumbuh koperasi yang baru dengan skala kecil yang membutuhkan pembinaan agar bisa menjadi pelaku ekonomi yang mampu bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Selanjutnya, struktur organisasi. Struktur organisasi terbagi menjadi 3. Yang pertama, rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Rapat ini diadakan minimal sekali dalam setahun dalam penetapan kebijakan umum, memilih pengurus dan pengesahan laporan keuangan. Yang kedua, yaitu pengurus, terdiri dari anggota yang terpilih dalam rapat anggota. Pengurus bertanggung jawab untuk mengelola koperasi dan melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh rapat anggota. Tugas mereka termasuk menyusun rencana kerja dan laporan keuangan. Yang ketiga yaitu badan pengawas. Tugas badan pengawas adalah untuk mengawasi pengurus dan menjalankan tugasnya. Mereka memastikan bahwa semua kegiatan koperasi berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Materi yang keempat yaitu konsep dasar UMKM. Langsung saja pada pembahasannya. Di sini kita akan membahas tentang dasar hukum. Dasar hukum UMKM. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM telah menetapkan tujuan dari UMKM sebagai berikut. Usaha mikro kecil dan menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usaha dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 91 ditentukan pada pasal ini menjelaskan bahwa mendaftarkan UMKM secara online atau melampirkan surat niaga dari kartu tanda penduduk atau KTP dan RT agar pelaku usaha dapat memperoleh nomor induk berusaha atau NIB. Dari izin usaha elektronik, NIB tersebut akan berfungsi sebagai perizinan tunggal yang berlaku untuk semua kegiatan usaha. Perizinan tunggal maksudnya seperti sertifikat produk halal, standar nasional Indonesia atau SNI, dan perizinan berusaha. Ketiga, pelaku fasilitas pembiayaan dan insentif fiskal. 8. Nomor pendaftaran usaha adalah izin utama yang sah untuk semua kegiatan usaha. Tahun 2021, peraturan pemerintah ini membahas tentang kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah. Berdasarkan UU PE 7 2021 tersebut, pemerintah pusat dan pemerintah daerah diberi wewenang untuk menyediakan layanan, perumahan, dan dukungan langsung kepada pelaku UMKM secara gratis. Dukungan hukum bagi UMKM diberikan dalam bentuk masukan-masukan hukum atau legal advice, prosedur penyelesaian sengketa atau mediasi dan arbitrase, dan dukungan di luar pengadilan atau non-litigasi. Pengertian UMKM. UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Ini adalah sektor ekonomi penting di Indonesia yang terdiri dari berbagai jenis usaha yang dijalankan oleh perorangan, kelompok, atau badan usaha dengan skala kecil hingga menengah.
Peran penting UMKM. Berikut adalah beberapa aspek utama mengenai peran penting UMKM dalam perekonomian Indonesia. Yang pertama, penggerak utama ekonomi nasional. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan devisa negara. Yang keempat, pilar penting di masa krisis. Yang keenam, meratakan tingkat perekonomian. Yang ketujuh, sumber devisa melalui ekspor. Yang kedelapan, kontribusi terhadap PDB. Yang kesembilan, pengembangan inovasi dan kewirausahaan. Yang kesepuluh, penggerak ekonomi lokal. Yang kesebelas, peran dalam pemberdayaan perempuan. Dan yang kedua belas yaitu peningkatan daya saing nasional. Nah, kita sekarang akan membahas karakteristik UMKM. Karakteristik UMKM merupakan kondisi faktual yang melekat pada aktivitas usaha maupun perilaku usaha dalam menjalankan usahanya. Karakteristik pun menjadi pembeda antara pelaku usaha sesuai dengan skala usaha, peran dan permodalan, meningkatkan operasi bisnis, meningkatkan inovasi daya saing, dan meningkatkan pendapatan UMKM. Menurut Bank Dunia, UMKM terbagi atas usaha mikro dengan jumlah karyawan 10 orang, yang kedua, usaha kecil dengan jumlah karyawan 30 orang, yang ketiga, usaha menengah dengan jumlah karyawan hingga 300 orang. Dalam perspektif usaha, UMKM diklasifikasikan menjadi 4 kelompok. Yang pertama, UMKM sektor informal. Yang kedua, UMKM mikro adalah para UMKM dengan kemampuan sifat pengrajin namun kurang memiliki jiwa kewirausahaan untuk mengembangkan usahanya. Yang ketiga, yaitu usaha kecil dan dinamis adalah kelompok UMKM yang mampu berwirausaha dengan menjalin kerjasama dan ekspor. Yang keempat yaitu fast moving enterprise adalah UMKM yang mempunyai kewirausahaan yang cakap dan telah siap bertransformasi menjadi usaha besar. Nah, di sini kita akan membahas asas dan tujuan UMKM. Usaha mikro kecil dan menengah bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usaha dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Asasnya terdiri dari yang pertama, asas kekeluargaan, yang kedua, asas demokrasi ekonomi, yang ketiga, asas kebersamaan, yang keempat, asas efisiensi berkeadilan, yang kelima, asas keberlanjutan, yang keenam, asas berwawasan lingkungan, yang ketujuh, asas kemandirian, yang kedelapan, asas keseimbangan kemajuan, yang kesembilan yaitu asas kesatuan ekonomi nasional. Kategori bisnis UMKM. UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah merupakan kategori bisnis yang memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Kategori ini dibedakan berdasarkan kriteria tertentu yang meliputi ukuran usaha, jumlah karyawan, dan omset tahunan. Ruang lingkup UMKM. Ruang lingkup UMKM mencakup berbagai sektor dan jenis usaha yang berkontribusi pada perekonomian. Beberapa aspek yang termasuk dalam ruang lingkup UMKM yaitu sektor usaha, industri, jasa, geografi, inovasi dan teknologi, pemberdayaan ekonomi, dan dukungan pemerintah. Nah, di sini kita akan membahas tentang permasalahan yang dihadapi UMKM di Indonesia. UMKM di Indonesia menghadapi berbagai permasalahan yang signifikan, terutama dalam konteks era ASEAN China Free Trade Area atau yang disingkat dengan ACFTA pada tahun 2015. Ringkasan permasalahannya, yang utama yang dihadapi oleh UMKM yang pertama, pencatatan keuangan, yang kedua, permodalan, dan yang ketiga, penguasaan teknologi, dan yang keempat, pemasaran. Materi yang kelima yaitu karakteristik UMKM di Indonesia. Konsep karakteristik UMKM. Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM adalah sektor ekonomi yang memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan kesejahteraan di Indonesia. UMKM mencakup berbagai jenis usaha, mulai dari perdagangan, produksi, hingga jasa.
Pemahaman tentang karakteristik UMKM sangat diperlukan untuk mengidentifikasi strategi yang tepat dalam mendukung pertumbuhan mereka, baik dari segi kebijakan, pemerintah, akses keuangan, maupun pelatihan sumber daya manusia. Dengan memahami karakteristik UMKM secara lebih mendalam, sebagai pihak termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat, dapat memberikan dukungan yang lebih efektif dalam pengembangan UMKM di Indonesia. Karakteristik UMKM terbagi menjadi 7. Yang pertama, modal terbatas. Yang kedua, dikelola secara mandiri. Yang ketiga, jumlah karyawan terbatas. Yang keempat, tingkat kepemilikan yang individu dan keluarga. Yang kelima, pasar lokal dan regional. Yang keenam, inovasi dan fleksibilitas. Yang ketujuh, penggunaan teknologi mini. Ciri-ciri UMKM. Yang pertama, belum melakukan manajemen atau pencatatan keuangan, sekalipun yang sederhana, atau masih sangat sedikit yang mampu membuat neraca usahanya, atau usahanya belum menerapkan administrasi, bahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha masih disatukan. Yang kedua, pengusaha atau sumber daya manusianya berpendidikan rata-rata sangat rendah, umumnya tingkat SD, dan belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai. Yang ketiga, pada umumnya tidak atau belum mengenal perbankan, tetapi lebih mengenal rentenir atau tengkulak. Yang keempat, umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP. Yang kelima, tenaga kerja atau karyawan yang dimiliki pada umumnya kurang dari 4 orang. Anggota dari satu koperasi tertentu biasanya berskala mikro. Yang keenam, pada umumnya pelaku usaha mikro memiliki sifat tekun, sederhana, serta dapat menerima bimbingan, asal dilakukan dengan pendekatan yang tepat. Yang ketujuh, perputaran usaha atau turnover umumnya cepat, mampu menyerap dana yang relatif besar dalam situasi krisis. Kegiatan usahanya tetap berjalan, bahkan mampu berkembang karena biaya manajemennya relatif rendah. 8. Komoditi atau jenis komoditi barang yang ada pada usahanya tidak tetap atau bisa berganti sewaktu-waktu. Tantangan yang dihadapi UMKM. Yang pertama, keterbatasan kemampuan pelaku UMKM untuk mengadopsi teknologi digital dan literasi digital. Digitalisasi UMKM tidak hanya sekedar mengembangkan produk melalui pemasaran online untuk memperluas pangsa pasar, melainkan juga mengubah cara berpikir UMKM tentang menggunakan teknologi digital. Yang kedua, dalam hal pembiayaan, banyak UMKM masih belum dapat menyusun laporan pembukuan dan administrasi keuangan secara digital. Yang ketiga, dari segi produksi, kemampuan UMKM untuk memenuhi standarisasi produk seringkali menghalangi keinginan UMKM untuk memperluas pasar ekspor berbasis digital. Yang keempat, hal lain yang menghambat aktivitas digital ekonomi, terutama bagi UMKM, adalah regulasi dan prosedur bisnis lintas batas yang kompleks, mahal, dan memakan waktu. Yang kelima, inovasi dan teknologi, literasi digital, produktivitas, legalitas, dan perizinan pembiayaan, branding, dan pemasaran sumber daya manusia, standarisasi dan sertifikasi, pemerataan pembinaan, pelatihan, dan fasilitas, serta basis data tunggal adalah tantangan lain ke depan yang harus diatasi oleh UMKM. Setelah membahas tantangan UMKM, sekarang kita akan membahas mengenai solusinya. Nah, solusi yang pertama, pemerintah juga harus mendorong UMKM untuk menggunakan teknologi digital
untuk meningkatkan pemasaran dan permodalan, peningkatan operasi bisnis, meningkatkan inovasi dan daya saing, dan meningkatkan pendapatan UMKM. Yang kedua, kegiatan pendampingan bisnis juga diberikan kepada pelaku UMKM untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan bisnis dan untuk meningkatkan jumlah penjualan UMKM. Pada tahun 2024 akan dilakukan inkubasi bisnis untuk pelaku UMKM yang sudah memiliki kemampuan digital untuk memasarkan produknya. Sekarang kita akan membahas materi yang ke-6 mengenai kaitan UMKM dan koperasi. UMKM dan pengembangannya. Usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Dari perspektif dunia, diakui bahwa UMKM memainkan suatu peran yang sangat vital di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya di negara sedang berkembang atau yang disebut dengan NSB. Dalam 2 dekade terakhir, UMKM menunjukkan perkembangan pesat seiring kemudahan teknologi informasi dan komunikasi. Transformasi digital membuka peluang besar bagi UMKM untuk mengakses pasar yang lebih luas. Melalui platform online, pemerintah juga turut mendorong perkembangan ini melalui berbagai program pelatihan, akses pembiayaan melalui kredit usaha rakyat atau yang disingkat dengan KUR, hingga fasilitasi pemasaran produk. Selanjutnya, kita akan membahas tentang koperasi dan perkembangannya. Koperasi merupakan badan usaha yang berlandaskan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Di Indonesia, koperasi diatur melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Koperasi dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan memperkuat posisi tawar masyarakat kecil dalam kegiatan ekonomi. Peran koperasi bagi UMKM dalam memberdayakan usaha mikro kecil dan menengah yang mengakibatkan peningkatannya setiap tahun kegiatan UMKM di kalangan masyarakat. Banyak sekali masyarakat yang memiliki kreativitas yang tidak terbatas untuk membuat sesuatu karya yang dapat menghasilkan materi. Namun biasanya para usaha kecil itu memiliki keterbatasan dalam penyediaan dana sebagai modal. Peranan koperasi terhadap pembangunan di Indonesia. Bidang sosialisasi koperasi juga berperan dalam pembangunan nasional di bidang sosial karena pada dasarnya koperasi adalah organisasi atau perkumpulan yang bersifat sukarela. Peranan koperasi di bidang ini diantaranya yang pertama, menjadi pendorong bagi para anggotanya untuk memiliki semangat kerjasama dalam membangun tatanan sosial masyarakat yang lebih baik. Yang kedua, membantu terciptanya suatu tatanan sosial yang bersifat demokratis serta melindungi hak dan kewajiban semua orang. Yang ketiga, membantu terwujudnya suatu kehidupan masyarakat yang tentram dan damai. Peranan koperasi sangat terasa dalam pembangunan nasional di bidang ekonomi, karena koperasi banyak berperan dalam hal tersebut. Di antaranya yang pertama, membantu meningkatkan penghasilan dan kemakmuran, khususnya anggota dan masyarakat pada umumnya. Yang kedua, membantu meningkatkan kemampuan usaha baik perorangan maupun masyarakat. Yang ketiga, membantu pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan. Yang keempat, membantu usaha meningkatkan taraf hidup masyarakat. Yang keenam, membantu pembangunan dan pengembangan potensi ekonomi anggota, khususnya dan masyarakat umumnya.
Yang ketujuh, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional. Yang kedelapan, koperasi dapat menjadi pencipta pasar baru dan sumber inovasi. Yang kesembilan, yaitu menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor. Selanjutnya kita akan membahas tentang kaitan UMKM dan koperasi bagi pertumbuhan ekonomi. Keterkaitan antara UMKM dan koperasi sangat kuat dan saling mendukung. Koperasi dapat menjadi lembaga yang menyediakan fasilitas bagi UMKM untuk memperoleh modal usaha dengan persyaratan yang lebih ringan dibandingkan lembaga keuangan formal. Selain itu, koperasi produsen memungkinkan pelaku UMKM bergabung dalam skala produksi lebih besar untuk menekan biaya produksi dan meningkatkan efisiensi. Dalam konteks pemasaran, koperasi konsumen dapat menjadi jaringan distribusi bagi produk-produk UMKM, membantu memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produk lokal. Koperasi juga dapat memberikan pelatihan dan pendampingan manajerial kepada pelaku UMKM, sehingga meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola usaha. Dengan demikian, sinergi UMKM dan koperasi tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara kuantitatif, tetapi juga secara kualitatif melalui penguatan ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan. Hubungan ini mampu menciptakan pemerataan ekonomi, mengurangi ketimpangan sosial, serta memperkuat kemandirian ekonomi nasional dalam menghadapi tantangan global.